bulan itu kita secara tidak langsung itu sebenarnya mensejahterakan diri secara batiniah dan jiwa kita. Isu stunting ini penanganannya secara psikologi, pendekatannya. Kalau zaman dulu KB itu ada kadernya. Nah, yang selama ini sudah dilakukan oleh saya, tantangannya Mbak Ati, tantangan di Temanggung Utara. PT Fatayat Temanggung berkaitan dengan hal ini, Bu. oh iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang sumber daya alam itu masuk ke bidang kami ekonomi, sedangkan untuk merespon dari begini. Jadi program kerja dari Fatayat itu kita sebenarnya selain punya program kerja yang jenin muncul dari kebutuhan kita berfatayat, itu juga ada program-program yang merespon isu-isu seperti ini. Apa ini namanya, program pembangunan Kabupaten Temanggung seperti stunting, pernikahan anak atau kawin bocah ya, dan bullying itu juga kita akomodir di program-program kita. Untuk stunting tahun lalu itu kita sudah bergerak aktif juga di bawah sampai kepada pendataan ibu hamil, kemudian batuta bayi di bawah usia 2 tahun. Itu kita usahakan untuk juga kita berikan edukasi tentang menjaga kehamilan yang baik, yang sehat, untuk nanti agar sampai kelahiran kesehatan bayi itu juga tercegah dari stunting. Begitu. Itu kan tadi kita bicara tentang peluang dan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Fatayat. Tantangannya, Mbak Ati, tantangan di Temanggung utamanya itu untuk teman-teman Fatayat seperti apa yang dihadapi? Tantangannya itu lebih kepada ketersediaan SDM dan juga waktu. Sebenarnya kalau program kerja itu kita punya banyak sekali. Nah, tinggal siapa nih yang mau melaksanakan, siapa yang mau mengeksekusi gitu. Ya namanya juga kita bergerak di organisasi masyarakat yang sifatnya adalah volunteering ya, sukarelawan. Otomatis secara alamiah akan dikesampingkan atau ternomor duakan oleh kewajiban-kewajiban yang lebih urgent seperti apa namanya, mengurus keluarga, mencari maisha, itu kan seperti tugas pokok masing-masing individu. Jadi kita masih perlu menjaring lagi kader-kader potensial yang lebih banyak, sehingga nanti ketika ada program A itu bergulir. Oh, yang ini sudah dilaksanakan oleh kader ini, besok lagi diganti. Jadi ini bisa rodanya terus berputar. Dan karena kalau program bisa berjalan. Betul, bisa berjalan. Kalau hanya itu saja kadernya nanti capek kan. Oke. Kaitannya tadi dengan bahwasannya misalkan kayak Fatayat memang butuh karena perempuan kadang arek mangkat Fatayatan gondeli anake, tangisi anake ya, itu kan kondisi-kondisi yang memang harus dilalui, tapi memang saya juga salut dengan mbak-mbak Fatayat ini yang di sela-sela kesibukannya banyak yang ikut kalau kegiatan tuh banyak yang bawa anak-anaknya sama momong-momong itu ya. Kalau di muslimat itu mungkin ibu-ibu kita sudah agak longgar ya. Cucu-cucu sudah ada yang momong, anak-anak sudah besar-besar. Kalau kami itu memang ya itu lucu aja kalau di forum asiknya ada aja. Di situ untuk mengelola. Asik, iya benar. Nah, dari pengalaman Mbak Ati sendiri, kenapa mungkin Mbak Ati tertarik atau mungkin senang berfatayat, itu apa yang membuat dengan aktif di Fatayat dan senang berfatayat itu? Jadi kalau sebenarnya kan berkumpul dan bersarikat atau berinteraksi dengan orang lain itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia, ya kan? Manusia lahir itu udah nggak lepas, dia pasti makhluk sosial, dia pasti butuh orang lain. Dan itu termasuk pemenuhan kebutuhan yang harusnya dipenuhi oleh setiap orang.
ketika kita berorganisasi, ikut di sebuah jamiah perkumpulan, itu kita secara tidak langsung itu sebenarnya mensejahterakan diri secara batiniah dan jiwa kita. Jadi semakin banyak perempuan-perempuan atau orang yang terlibat di dalam organisasi, itu jiwa dan batiniahnya semakin sehat, semakin subur, dan itu salah satu kebutuhan pembangunan yang signifikan juga. Modal kita harus happy dulu, gitu kan? Kita harus hidup dulu secara batiniahnya terpenuhi, baru kita bisa action secara lahiriahnya. Berarti mungkin selama ini Mbak Ati bergabung di Fatayat itu kayaknya seneng kali seneng ya. Iya, seneng gitu. Iya. Oke, kaitannya dengan Temanggung ini kan banyak, tadi sudah disebutkan banyak sekali sumber daya alamnya. Terus teman-teman Fatayat juga mungkin agak kesulitan karena perempuan-perempuan ini kan punya tanggung jawab yang banyak di rumah dan lain sebagainya. Betul, betul. Nah, apa mungkin napa nggih carane jenengan untuk mengajak teman-teman untuk bergabung di Fatayat niku dimingi-mingi nopo apa sih yang pengen disampaikan biar teman-teman ini mungkin yang belum gabung dengan Fatayat bisa gabung dengan PT Fatayat Temanggung mungkin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya secara insting manusia itu ingin berkumpul. Itu insting alamiah. Nggak ada orang yang hanya ingin sendiri, nggak punya teman. Hanya saja kadang barriernya atau halangannya itu ragu-ragu karena aku diterima nggak sih, gitu kan? Aku di sana ntar dapet teman apa enggak, gitu. Jadi yang perlu kita lakukan agar banyak teman kita yang ingin bergabung itu pertama kali kesankan bahwa kita happy, kita pasti menerima jenengan gitu. Kita nggak jaga jarak dengan jenengan. Kita mesti welcome. Jenengan adalah bagian dari kami. Kita keluarga. Kita nggak beda-bedakan siapa saja. Jadi kita nggak mengesankan bahwa organisasi ini adalah organisasi elit eksklusif gitu. Ini adalah organisasi kita bersama. Aku ya koncomu, jenengan ya koncone kulo gitu. Oke. Sesimpel itu aja. Berapa menit Mas? Aman, oke. Lanjut. Nah, ini jadi beberapa mungkin bisa dicontohkan Mbak Ati di jangka waktu beberapa bulan ini teman-teman PC Fatayat Temanggung sedang konsen atau mungkin fokus di dalam program-program apa saja? Ya, untuk tahun lalu itu kita ada 2 isu yang kita handle, kita bantu tackling, itu stunting dan juga pernikahan anak ya. Ada beberapa kegiatan edukasi yang kita laksanakan dan juga kampanye tentang 2 isu itu. Nah, untuk yang tahun ini itu kita rencanakan untuk fokus ke bullying. Jadi nanti kita akan mengadakan beberapa pelatihan untuk kader-kader yang nanti akan kita terjunkan ke bawah. Jadi sistemnya nanti yang ada beberapa dari sahabat-sahabat itu yang kita pilih untuk kita latih terlebih dahulu. Bagaimana isu stunting ini penanganannya secara psikologi, pendekatannya. Kalau zaman dulu KB itu ada kadernya. Nah, begitu. Kemudian nanti kalau bisa kita bekerjasama dengan sekolah-sekolahan, MI, MTS atau kelompok-kelompok bermain untuk kita datangi dan kita ajak untuk bersama-sama aware, dia sadar tentang bahaya bullying ini. Gitu. Nah, Mbak Ati ini kan ketua pengurus pimpinan cabang dalam tingkat kabupaten. Kalau yang di tingkat kecamatan PAC pimpinan cabang. Terus yang di bawah lagi di tingkat desa itu ranting. Nah, kondisi saat ini apakah di 289 desa dan kelurahan di Temanggung ini sudah ada Fatayatnya semua atau belum? Alhamdulillah sudah. Sudah semua. Sudah. Alhamdulillah. Hanya kurang mungkin ya sekitar mungkin seperti Kecamatan Wonoboyo itu mungkin hanya kurang 1, 2, tapi rata-rata sudah semuanya. Bahkan kalau menurut database tingkat Jawa Tengah itu Kabupaten Temanggung itu mendaftarkan lumayan paling tinggi sekitar 15 ribuan kader. 15.000 kader ya, sudah masuk di database itu. Oke guys, itu
Nanti mungkin kalau ada teman-teman di usia 20 sampai 45, 20 sampai teman-teman perempuan 45. yang usia 20 sampai 45 belum gabung Fatayat, silahkan cari Yuk. informasi di semua ranting di tingkatan desa, semua sudah ada. Kita bergandengan tangan Ya, bareng-bareng. sama-sama. Matur nuwun sangat Bu Ati, Sami-sami, Mas sudah Adi. diperkenankan untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti kita agendakan sebulan sekali. Oh untuk iya. bisa sama jenengan ngobrol-ngobrol Wah, lagi. bagus, nggih. Nanti ada perkembangan apa dengan Fatayat Iya, dan lain iya, sebagainya, kita belum sehingga ngobrolin tentang Garfa, belum itu. ngobrolin tentang itu kita simpan untuk bulan depan betul, nanti. ya. Neng ampun kesuping izin tanggal 27 November 2024 nggih. Jangan pilih saya. Siap. Oke guys, terima kasih sekian obrolan kita bersama Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Temanggung. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya terlalu tampan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.